Oke, selamat datang teman-teman kembali lagi di channel saya ya. Barangkali teman-teman itu belum pada kenal saya perkenalkan dulu. Nama saya Mas Zulfa. Saya berasal dari Brebes, Kecamatan Songgung. Desanya itu Desa Bajangan atau Dukun Bajangan, Dukuh Bajangan. Nah, pada video kali ini saya itu akan membahas tentang isu-isu kontemporer yang di desa Bajangan gitu, atau apa sih namanya, lebih tepatnya apa sih yang terjadi, isu-isu apa sih yang ada di desa Bajangan sekarang gitu, seperti itu. Nah, saya mulai ya teman-teman. Desa saya itu kan terletak di Songgung Bajangan. Nah, di desa saya itu sedang mengalami krisis pemuda, bukan krisis pemuda sih, krisis bukan pekerjaan, tapi krisis itu pada apa sih namanya, remaja di desa saya itu bukan bermigrasi sih, mereka enggan melanjutkan pekerjaan orang tua mereka, yaitu petani ya, karena di desa Bajangan itu, di desa saya rata-rata apa sih, pekerjaan orang-orang di desa saya itu 90% petani, 5% ini apa, merantau, dan 5% lagi dagang atau UMKM lokal. Nah, yang akan saya bahas ini terkait dengan pertanian dan apa sih, perantauan ya. Di desa saya itu remajanya sekarang ya rata-rata bukannya mereka mau melanjutkan apa, pekerjaan orang tua mereka yaitu petani, tetapi anak-anak muda Bajangan itu lebih memilih antara merantau ke luar atau ke kota-kota besar atau ke luar negeri itu. Kenapa? Karena di apa sih, di dalam pertanian itu gajinya itu enggak mencukupi buat, mungkin cukup ya kalau misalnya buat orang tua, tapi mereka itu lihatnya dari nilai gitu, bukan nilai, dari materi atau jumlah lah, nominal ya, bukan nominal, jumlah. Nah, jumlah itu kan biasanya kalau petani kan memang nggak nentu ya, tergantung hasil panennya gitu kan. Kalau petani kan kadang mengandalkan cuaca, atau enggak berharap mereka, maksudnya kayak contoh bawangnya gitu atau melon atau apanya itu nggak terlalu dimakan hama gitu. Nah, karena pertanian juga itu kan pekerjaannya fisik ya, berat ya, mereka enggan melakukan pekerjaan tersebut bukan karena nggak mampu, tetapi mereka kayak gini loh teman-teman. Mereka kayak udah kerja capek-capek banting tulang gitu, pagi sampai sore dibayarnya cuma 50. Sekarang berarti berapa ya kalau maju ya, kalau nyangkul itu sekarang 70-an lah, 70 ceweknya itu. Kalau misal selain maju ya berarti ya, kayak nyewa buat bantu padi itu 65, kalau cowok 70 ya, sekitar segitulah. Nah, masa mereka tuh mikirnya masa iya aku capek-capek cuma dapat 70 gini gitu ya, adalah pokoknya lah. Tapi kan kalau misal kalau kita lihat nih tiap hari itu 70 sampai 1 bulan kan banyak dibandingkan kerja kayak di luar, bukan di kota-kota, di kota-kota atau di luar negeri. Sekarang teman-teman saya aja bahkan 90% lah, 90% itu mereka ke luar negeri. Alasannya kenapa? Karena mereka itu menganggap ya, di petani itu sekarang kan mereka belum ada modal, belum apa, masih bantu orang tua ya, seperti itulah. Nah, mereka kadang ada yang kan kalau petani kan penghasilannya nggak tetap ya. Nah, mereka itu, teman-teman saya, ngincarnya itu dari segi jumlah. Kenapa? Karena mereka itu pengen cepet-cepet pengen bangun rumah, pengen beli tanah gitu loh, nggak yang proses masih jadi petani yang proses ya biasa gitu, nggak yang kayak gitu. Tapi mereka gaji dari cuma segini,
kapan ya kalau misalnya aku tani gitu bisa bikin rumah, mending berangkat ke Jepang. Kenapa kalau misalnya Jepang kan gajinya itu berapa ya, 20 kalau nggak salah rata-rata segitu, 20-an itu mereka itu bisa mengkalkulasi buat makan berapa, buat orang tua berapa, buat nabung berapa. Kan mereka itu memperkirakan bahwa kalau misalnya saya keluar, terutama di Jepang ya, karena teman-teman saya itu di Jepang semua, kayak nggak ya rata-rata di Jepang. Ada yang ke Hong Kong, ya Hong Kong, ada yang ke Korea, tapi rata-rata di desa saya itu teman-teman saya itu pada di Jepang. Nah, bentar teman-teman, cepat dulu. Nah, kenapa mereka mikirnya kayak gitu? Karena pada dasarnya kan emang petani itu kan ini mas penontonnya. Karena rata-rata petani itu kan mereka apa sih namanya, kayak penghasilan yang tetap gitu, sedangkan para pemuda itu menginginkan penghasilan yang tetap dan juga banyak, makanya mereka itu pergi ke luar negeri gitu, contohnya kayak di Jepang. Nah, kalau misal untuk di Jepang, mereka ini yang saya dengar ya dari teman-teman saya, mereka itu bukannya apa sih ke luar negeri, bukan cuman mau apa sih, pengen apa namanya, bukan cuman bangun rumah atau apa, tapi mereka juga mengumpulkan modal. Buat apa mereka keluar negeri itu? Rata-rata mengumpulkan modal buat nanti pas misal, kan kalau misalnya kita kerja di luar negeri terus kontraknya habis dan kita mau pulang tuh kita bingung mau kerja apa. Nah, rata-rata teman saya itu mikirnya kalau misal mereka keluar ya alhamdulillah udah pada keluar sih. Kalau misalnya mereka keluar, uang yang mereka tabung itu buat modal buat apa, buat ekonomi. Contoh, ada teman saya, dia itu ini apa sih, pengen banget jadi petani gitu ya, atau kenapa, tapi emang dia pengen gitulah jadi petani. Nah, pas dia pengen jadi petani, tapi dia tuh nggak ada yang namanya mentoring dia kan belum pernah belum pernah kayak apa sih yang petani gitu, matul gitu gitulah, atau nanam bawang dan lain-lain, macul gitu, dia kan belum punya. Nah, nggak ada yang mentoring. Kenapa? Karena orang tuanya itu udah pensiun jadi petani, pindah ke supir kalau misalnya supir di Malaysia, iya setahu saya gitu. Nah, teman saya itu dia pengen jadi petani tapi nggak ada modal, nggak ada yang apa sih, dan juga dia nggak ada sawah teman-teman. Jadi dia tuh pengen ke luar negeri ya, ke Jepang gitu, terus dia tuh pengen buat tabungannya itu, buat yang dari Jepang itu dia alokasikan ke pertanian. Kayak contoh dia beli tanah gitu buat nanti, kan kalau misal kita ke apa, keluar terus punya duit terus beli tanah, itu dia itu niatnya tanah itu buat nggak dianggur gitu loh, tapi disewakan dan dikelola sama masyarakat setempat. Nah, dia itu kayak pengen memulai karirnya lah sebagai petani. Itu contoh pertama. Nah, contoh kedua, teman saya itu dia ke Korea. Nah, alasan dia ke Korea itu yang pertama pasti dia pengen cepet-cepet ini yang saya sebutkan tadi, pengen cepet-cepet bikin rumah, beli tanah. Nah, yang teman saya ini juga kayak gitu, pengen cepet-cepet beli tanah lah, kayak misal dia pengen beli tanah yang di pinggir jalan dekat-dekat PT. Kan di Songgom itu sekarang banyak PT teman-teman. Terus misalnya teman-teman nggak tahu ya, di Songgom itu sekarang banyak PT-PT yang dibangun di situ. Nah, teman saya itu pengennya kalau misalnya dia udah berangkat, kan dia sekarang lagi nunggu job, nunggu panggilan kan. Terus dia cerita ke saya kalau misalnya dia apa namanya, dia udah berangkat dan duitnya udah cukup buat beli tanah, dia itu pengen
pengen duit yang hasil kerja dia di Korea itu pengen alokasikan buat beli tanah yang dekat PT, dan tanah tersebut itu dijadikan buat kos-kosan. Itu yang pertama. Nah yang kedua, kalau misalnya itu nggak jadi, dia cerita kalau misalnya nggak jadi dia pengen beli karangan gitu, karangan yang di sawah, pengen apa sih yang domba, kayak ngingu lah, memelihara domba gitu. Terus kan kalau misal domba kan kayaknya bisa buat pupuk. Nah dia tuh mikirnya perputaran uangnya itu, maksudnya kayak bukan perputaran uangnya, tapi apa sih namanya, bisnis produk utama lah, produk utama dia itu dari pupuk tersebut. Jadi saya simpulkan ya, bukannya apa sih, dari dua teman saya itu, berarti mereka nggak ke luar negeri itu bukan cuman kayak males di sini nggak ada harapan gitu enggak, tapi mereka itu kesana buat cari modal. Kenapa kalau misalnya di sini tuh cari modalnya susah, seperti itu teman-teman. Salah satu contoh kasus isu-isu yang ada di desa saya. Oke, lanjut. Nah karena kan saya kan sedang membahas tentang apa sih namanya tadi. Oh, lanjut. Oke, lanjut. Kan tadi kan saya sedang membahas tentang perantauan ya. Nah jadi dalam teman-teman saya itu, atau di dalam desa saya, sebenarnya kalau masalah sumber daya itu sebenarnya cukup buat menghidupi sehari-hari. Tetapi kan kalau misalnya kita anak muda ya, apalagi Gen Z itu, kita itu mikirnya ke depan, tapi depan banget enggak sih alhamdulillah, ke depan gitu, nggak kayak orang tua zaman dulu kan ya udah jalanin dulu, yang penting halal gitu, masalah rumah beli sekarang atau enggak kan gampang gitu kan. Orang tua zaman dulu kan, kalau di desa saya itu umur berapa ya, 11 gitu, 10 tahun, 12 lah itu udah pada nikah. Dan juga mereka pasti kayak mendukung kita sebagai anak muda. Contohnya saya itu disuruh cepat-cepat nikah gitu loh, nggak tahu kenapa ya, tapi saya nggak mau nikah cepet. Nah kayak pemikirannya itu berbeda dengan kita para Gen Z. Kalau misalnya kita para Gen Z itu pengennya, kalau misalnya sebelum nikah, ini opini saya, pengennya kalau misalnya saya nikah itu, saya pengen minimal, ini minimal nih teman-teman, minimal itu saya punya pekerjaan tetap itu dalam arti ya bisa lah sampai saya meninggal gitu. Nah itu minimal saya kalau misalnya mau nikah. Kalau misalnya masalah tanah, rumah itu bisa dipikirin nanti. Tapi kalau lebih bagus lagi itu lebih bagus daripada pekerjaan tetap itu. Saya pengen kayak udah punya tanah lah, atau udah malah syukur-syukur udah bangun rumah. Nah pemikiran-pemikiran ini yang mendorong teman-teman saya itu yang 90% itu pada merantau ke luar negeri, karena mereka melihat di desa Bajangan itu, dari sektor pertanian itu belum berkembang dalam arti kayak misal contoh para petani itu cuman kayak mereka nunggu ada yang beli, antara ada yang beli atau enggak mereka alokasikan ke pasar atau koneksi mereka. Nah kalau misal kita para Gen Z itu pasti mikirnya kayak gini mah kayak kurang berkembang gitu. Paling kalau menurut saya dalam pertanian itu minimal itu kita udah punya udah punya ini sih, perputaran uang sih, maksudnya kita udah tahu tujuan, maksudnya nggak kayak yang sekarang ya, nggak kayak yang mana sih. Jujur saya bingung masa pertanian teman-teman, karena keluarga saya itu bukan keluarga saya petani sih, cuman dari dulu
kapan ya, dari mulai 2000 berapa gitu orang tua saya itu udah pensiun di petani, jadi saya belum belum ya udah pernah sih nyicip itu berapa kali ke pertanian, tapi saya nggak yang sampai terjun mendalam sampai mendalam gitu, paling baru baru di tepian lah, belum ini. Kalau ibaratnya kalau misal ada pantai itu saya baru sampai di pantai, belum nyebur ke lautnya gitu teman-teman. Jadi ini mah kita kan ngomongin ini ya, lagi ngomongin perantauan ya. Nah, dalam perantauan itu teman-teman saya ngapain ya mereka ya? Oh iya teman-teman, ini mah sedikit fun fact ya. Sebelum desa saya kan tadi yang saya bilang itu 90% kan rata-rata petani itu. Nah sebelum, bukan jauh ya, cuman sebelum 90% jadi petani di desa saya itu desa yang sering ini ngambil apa sih namanya, tanah yang buat buat apa sih namanya, yang buat bangunan itu. Nah itu sebenarnya pekerjaan utama dulu, tapi dulu. Nah kenapa sekarang maksudnya enggak lanjut seperti itu, karena ini saya dengar cerita dari orang tua saya ya. Kan pas zaman dulu kan di desa saya itu ada sungai, ya sungai lah, kita orang desa itu sebutnya lapak. Nah dalam lapak tersebut itu hasilnya itu bagus banget buat pembangunan lah. Nah jadi kita itu terus keruk gitu sampai kerukannya itu yang di sungai itu longsor teman-teman, dan menimbulkan korban jiwa satu orang ya yang meninggal waktu itu, satu orang. Nah karena korban jiwa tersebut dan kita para warga desa nggak mau kayak kejadian seperti itu, makanya mereka itu pada pindah, bukan di desa saya lagi gitu, tapi di Alas. Iya Alas apa ya, bukan, intinya bukan yang dekat-dekat dari pedesaan. Jadi para desa saya itu beralih pekerjaan dari yang yang ngangkut pasir jadi petani sampai sekarang. Nah yang dipermasalahan sekarang itu para pemuda yang ada di desa saya itu nggak mau melanjutkan pekerjaan orang tua mereka, karena mereka itu apa sih, karena mereka tuh kayak menilai pekerjaan petani itu yang pertama pasti berat fisik kan. Nah yang kedua itu uangnya kecil, di mereka itu pada berbondong-bondong kalau semisal mereka jadi petani itu mereka merasa aduh udah capek, gaji dikit, janganlah. Dan orang-orang warga desa di situ juga pada ngomongnya kayak gitu teman-teman, kayak kalau misalnya kamu mau cepet dapat duit dan nggak mau capek itu jadi petani atau jadi buruh. Karena kalau misalnya kayak gitu kayak ekonominya itu nggak stabil gitu loh. Kalau misalnya stabil pun itu cuman cukup buat makan sehari-hari, nggak yang apa namanya, nggak yang bisa berfoya-foya gitu, enggak. Tapi kalau misalnya ada, kan pemuda kan masih berdarah panas ya, berambisi gitu, pengen punya duit banyak. Jadi kayak kalau misalnya pemuda ke pertanian itu kayak mereka merasa aduh nggak dulu deh gitu, seperti itu teman-teman. Itu isu-isu yang ada di desa saya. Oke ya, cukup ya, saya cukupkan pada video pada kali ini. Saya ucapkan terima kasih pada teman-teman yang sudah menonton. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.